Baik, jemaat Tuhan, hari ini tema kita adalah hidup untuk melayani Tuhan. Ya, saya percaya kita semua pasti memiliki harapan-harapan di dalam kehidupan ini. Saya percaya ketika kita menjalani hidup ini, kita punya tujuan. Kita hidup untuk apa? Tapi sebelum lebih jauh, mungkin lebih sederhananya, sebelum kita bicara hidup ini untuk apa, ada bagian-bagian tertentu juga yang kita setiap hari lakukan, itu pasti punya tujuan. Tapi terkadang kita sudah melakukan, tapi kita nggak tahu tujuannya untuk apa. Ataupun kita punya tujuan, tapi tujuan itu keliru. Karena masing-masing orang ketika melakukan hal yang sama, itu mempunyai motivasi dan tujuan pasti yang berbeda. Saya kasih contoh. Ketika kita bekerja, tujuannya untuk apa? Nah, gitu ya. Kira-kira gimana? Ini yang sudah bekerja, ada Koapin kerja, Pak Rudolfo kerja, ya. Oh ya, ini di samping Koapin itu Pak Rudolfo ya. Ya, Koapin coba lihat sebelah kiri Koapin. Ah, itu Pak Rudolfo ya. Di samping Opung Manurung, nah, itu ada Ibu Helen ya, Ibu Helen ya. Selamat datang untuk Pak Rudolfo, Putinela dan Ibu Helen Tentua ya, yang hari ini boleh bersama-sama dengan kami beribadah bersama. Untuk apa kita kerja? Boleh sharing sedikit ya, Pak Rudolfo. Kalau Pak Rudolfo kerja untuk apa? Ya, kerja untuk apa Pak? Ya, kerja untuk nafkahi anak istri. Adri, nah, kerja untuk apa? Menafkahi anak istri juga. Beda. Kenapa? Karena dia belum berkeluarga. Dia paling-paling kalau kerja untuk menambah biaya mungkin kuliah, karena dia masih kuliah. Itu sudah beda kan? Nah, kalau Ibu Helen kerja untuk apa? Kalau di rumah tangga, istri paling kerja untuk apa? Ya paling mungkin untuk menyenangkan suami, mengurus anak-anak, gitu ya. Nah, Ibu Lydia kerja untuk apa? Ada orang kerja benar, motivasinya untuk cari uang, supaya kehidupan keluarga bisa terpenuhi kebutuhannya. Tetapi ada juga yang bekerja untuk sekedar menyalurkan keterampilannya. Uang dia nggak pikir, tetapi ketika dia kerja ada kesenangan. Ya, Opung Manurung kerja untuk apa? Nah, hanya untuk ya gerak-gerak badan. Kemarin ke rumah bilang mau kerja, anak-anak bilang nggak usah, gitu ya. Kita pasti punya tujuan dan motivasi yang berbeda. Kalau tujuan dan motivasi yang salah, pasti apa yang kita kerjakan itu juga tidak akan kita nikmati dengan baik. Nah, ketika kita kembali kepada hidup, ini yang paling besar. Kita hidup untuk apa? Hidup untuk apa? Ayo. Ya, melayani Tuhan. Kan ada lagunya ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ya. Hidup ini kesempatan untuk apa? Melayani Tuhan. Tapi saya nggak tahu di antara kita benar nggak kita aminkan bahwa hidup kita ini untuk menikmati dan melayani Tuhan. Karena ada orang bilang gini, hidup untuk makan, betul ya? Atau makan untuk hidup? Nah, yang benar mana? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Hah? Kalau orang hidup untuk makan, apapun yang dia kerjakan, dia cari, yang dia pikirkan apa? Untuk perutnya, betul? Kalau orang makan untuk hidup, artinya apa? Ketika dia makan itu untuk memberikan energi bagi dia untuk menjalani kehidupan yang beraneka ragam yang bisa dia kerjakan. Jadi bukan untuk makan, untuk hidup, bukan hidup hanya untuk sekedar untuk makan. Betul?
Tapi ingatlah firman Tuhan bilang, kalau ketika kita berbicara makan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari firman Tuhan. Ya, oke. Bagaimana supaya kita benar-benar bisa menikmati dan menjalani hidup untuk melayani Tuhan? Yang pertama, Bapak Saudara, kita harus ingat, ketika kita melayani Tuhan, ini merupakan sebagai wujud ucapan syukur. Kenapa kita harus melayani Tuhan? Mengapa hidup kita ini harus melayani Tuhan? Mengapa? Karena ayat yang ketiga, Rasul Paulus berkata apa? Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Mengapa kita hidup untuk melayani Tuhan? Mengapa kita melayani Tuhan? Karena kita telah menikmati belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, mengasihani kita, maka kita melayani Tuhan. Orang-orang yang telah menikmati belas kasihan dari Tuhan, seharusnya orang-orang yang mau hidup untuk melayani Tuhan, yang hidup bukan untuk dirinya sendiri. Apa belas kasihan Tuhan itu? Sehingga kita harus mengucap syukur. Apa belas kasihan Tuhan terhadap diri kita? Apa? Yang paling sederhana, kalau Pak Rudolfo ada bersama dengan kita, Nelson bisa duduk di tempat ini, kita semua ada, itu bukti belas kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita, betul? Kalau tidak, mungkin Pak Rudolfo di luar sana, entah di mana, melakukan hal-hal yang beraneka ragam bentuknya, mengakibatkan apa? Hati semakin gundah gulana. Bapak Saudara, kalau kita ada saat ini masih bisa menikmati kehidupan, itu juga belas kasih Tuhan. Dan yang paling penting dan terpenting di dalam belas kasih Tuhan, Tuhan bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah, karena Allah begitu mengasihani kita, mengasihi kita, maka Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita orang-orang yang berdosa ini, yang seharusnya mati binasa, menikmati penyiksaan kekal di dalam api neraka, beroleh hidup yang kekal, ganti kehidupan yang baru. Di mana? Surga kekal. Oleh karena apa? Belas kasihan dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengasihani kita, maka percayalah, hidup kita di dunia ini akan hampa. Berapa besar, berapa banyak harta kekayaan kita, jabatan kita seberapa tinggi, kekuatan kita seberapa besar, itu tidak akan sanggup menggantikan damai sejahtera yang ada hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Banyak orang kaya raya, tetapi nggak ada damai sejahtera. Banyak orang punya jabatan tinggi, tetapi hidup di dalam ketakutan. Untuk apa? Makanya Bapak Saudara, kalau kita mau melayani Tuhan, hal yang pertama kita harus ingat bahwa itu karena Tuhan mengasihi kita. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Kalau kita baca kisah tentang Paulus, orang yang dulunya punya wewenang yang besar, bahkan membunuh orang pun tidak masalah untuk Paulus. Kenapa? Karena dia punya kuasa membunuh pengikut-pengikut Yesus. Tetapi kemudian ketika dia bertemu dengan Kristus Yesus Tuhan, dia mengatakan semuanya itu sampah. Paulus orang yang berpendidikan, orang yang punya jabatan penting, tetapi kemudian dia bilang semuanya itu sampah. Kenapa? Karena Kristus Yesus yang telah mengasihi dia. Bapak Saudara, banyak orang di sekitar kita, teman-teman kita yang dekat dengan kita karena apa? Karena ada motif tersembunyi, betul nggak? Ketika kita kaya raya, ketika kita senang, dia ada untuk apa? Menikmati kekayaan, kesenangan kita. Tetapi ketika kita hilang semuanya pun menjauh.
Tapi saya mau katakan, Kristus Yesus Tuhan memberikan segala-galanya untuk kita. Untuk apa? Supaya kita memilikinya di dalam kelimpahan. Kalau kita baca Injil Yohanes pasal 10, diberikan perbandingan. Pencuri, kuasa kegelapan, roh jahat, memberikan sesuatu kepada kita untuk apa? Mengambil hidup kita, agar supaya kita binasa bersama-sama dengan Dia. Tetapi Yesus Sang Gembala Agung, Dia datang untuk apa? Memberikan hidupnya untuk kita, supaya kita apa? Menikmati hidup di dalam segala kelimpahan. Oh, itu beda banget. Beda banget. Ya. Artinya gini, kalau dalam kehidupan sehari-hari, sahabat sejati ya hidup bersama dengan kita mau apa saja. Bahkan dia rela mati untuk kita. Itu sahabat sejati. Kalau sahabat yang punya motivasi tersendiri, ketika kita punya sesuatu, dia dekat dengan kita. Ketika kita sudah nggak punya apa-apa, semua yang ada pada kita dia mau ambil. Bahkan hidup kita pun dia mau ambil. Dijualnya bahkan diri kita. Seperti itu, ya. Jadi jangan salah, ya. Kadang-kala kita rasa, oh iblis itu baik ya, roh jahat itu baik ya. Kasih sesuatu untuk kita, pergi kemana minta kekayaan, jadi kaya, betul kan? Ya, kan banyak cerita gitu kan. Sembah setan ini supaya jadi kaya, pelihara ini supaya jadi kaya, betul kan? Tapi akibatnya apa? Kalau bukan engkau, anak cucu keturunanmu akan menjadi apa? Tumbal. Itu ya. Makanya kalau kita bisa melayani Tuhan, itu bersyukur. Kenapa? Artinya kita telah menikmati belas kasih dari Tuhan. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Itu bagian yang pertama. Bagian pertama saya kunci dengan ayat ini, 1 Korintus 7 ayat 23. Mari kita baca bersama. 2, 3. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Diri kita sudah dibeli oleh siapa? Oleh Allah. Harganya berapa? Harganya nyawa putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Oh, itu mahal banget. Artinya apa? Kalau kita sudah dibeli dengan darah Yesus Kristus, kita menjadi milik siapa? Milik Allah. Makanya kita harus menjadi hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Amin. Kita semua ini hamba Tuhan. Amin. Atau hamba Tuhan itu hanya yang di belakang mimbar ini yang main musik, yang doa itu hamba Tuhan? Jangan salah ya. Kalau Bapak Saudara bilang yang hamba Tuhan itu hanya yang sekolah teologia, hanya pendeta, hanya penginjil, vikaris atau apa saja, yang kemudian di depan sini yang jemaat, itu bukan hamba Tuhan. Oh, itu berbahaya. Karena kalau Bapak Saudara menganggap bukan hamba Tuhan, berarti Bapak Saudara hamba apa? Kalau bukan hamba Tuhan, hamba apa? Wih, jangan Bu. Masa hamba setan? Bukan. Hamba tetangganya Tuhan gitu. Ingat Bapak Saudara, kita semua adalah hamba Tuhan. Amin, Adri. Hamba Tuhan. Pak Rodolfo, hamba Tuhan. Amin. Amin. Kencang amin ya. Kita hamba Tuhan, artinya apa? Hidup kita untuk melayani Tuhan. Itu hamba, bukan bos. Ya, oke. Tuhan sudah beli kita. Yang kedua, mengapa kita melayani Tuhan? Karena ternyata ketika kita melayani Tuhan, kita boleh menghibur mereka yang menderita. Itu yang dilakukan oleh Paulus di ayat yang keempat. Dia bilang apa? Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Bapak Saudara, dunia saat ini penuh dengan banyak tantangan, menyebabkan orang putus asa. Kita bersyukur sejak tahun 2020 setelah mengalami corona, sekarang berangsur-angsur menjadi semakin baik ya. Wah, tahun lalu itu tahun yang cukup berat, sangat berat sekali. Tapi kita bersyukur tahun 2022 ini sudah mulai mengalami perubahan. Ya, ada harapan. Tetapi ingatlah, akibat corona sejak tahun 2020 banyak orang yang kemudian putus asa. Banyak orang yang kehilangan harta benda,
yang membuat mereka bertanya-tanya, apa yang bisa mencukupkan untuk kebutuhan hidup saya? Mau kemana? Banyak bisnis yang kemudian hancur, banyak keluarga yang kemudian mengalami masalah. Siapa yang bisa menghibur mereka? Di mana mereka mendapatkan penghiburan? Beraneka ragam orang mencari penghiburan, betul. Masalah keluarga, mereka mencari penghiburan di mana? Ke diskotik, dugem, betul lah. Malam, oh seneng, masalah semua hilang, minum cap tikus akhirnya, minum alkohol, masalah hilang, betul. Ketika mabuk, setelah sadar apa? Oh masalah lebih berat. Waktu mabuk bikin masalah lagi dengan yang lain. Artinya apa? Bukan menghilangkan masalah, bukan mendatangkan penghiburan, tetapi menambah masalah, membuat kita semakin berat. Hanya orang-orang yang telah menikmati penghiburan di dalam Kristus Yesus Tuhan yang bisa memberikan penghiburan kepada orang lain. Amin. Maka firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah mereka yang datang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Berbahagialah engkau yang kemudian bisa menghiburkan orang lain. Ya, saya ingat waktu saya masih kuliah, saya mau keluar, mau berhenti dari kuliah. Kenapa? Karena waktu itu maaf kata keluarga saya ada dalam masalah. Ya, pokoknya gak enak. Papa mama mau cerai waktu itu. Ya, karena memang waktu kami masih kecil pun orang tua sering kelahi. Tapi kemudian di dalam keputusasaan saya itu kan gini, wah mereka bilang, oh Felix ya bagus betul ya, udah mau jadi pendeta, khotbah. Tetapi sayang, dia khotbahin orang lain, khotbahin keluarga lain, tapi lihat keluarganya berantakan. Betul? Kan gak jadi contoh, gak jadi teladan. Betul ya? Maka waktu itu saya ingin keluar, berhenti. Tetapi kemudian saya percaya itu Roh Kudus yang berkata, mengingatkan saya, bilang begini, itu jelas betul dalam hati saya gini, Felix, benar, orang tuamu, keluargamu bisa berantakan, bisa hancur, tetapi kamu tidak mesti hancur, tidak mesti berantakan. Sampaikan ini kepada teman-temanmu yang mengalami masalah yang sama. Oh, saya sangat dikuatkan, sangat dikuatkan. Kenapa? Karena memang teman-teman saya banyak yang seperti saya, yang ketika mengalami masalah seperti itu, apa yang dilakukan? Ya tidak jauh-jauh, paling dekat apa? Miras, mabuk, kelahi. Untuk apa? Pelampiasan. Alasannya apa? Karena keluarga hancur. Apa yang akan terjadi dengan keluarga kita? Kalau keluarga kita hancur, keluarga kita berantakan, baru kita mabuk-mabuk, baru kita melakukan kejahatan yang lebih lagi. Bukankah akan membuat keluarga kita semakin hancur tanpa harapan? Ya enggak? Tetapi ketika keluarga kita hancur, rumah tangga kita enggak benar mungkin, tetapi ada satu orang yang mau berdiri di tengah-tengah kebenaran yang ada, di tengah-tengah kekacauan dengan kebenaran di dalam Kristus, maka percayalah, keluarga itu akan dipulihkan. Betul? Yang penting ada satu orang saja yang mau berdiri tengah-tengah kehancuran itu. Ya. Dan itu yang Tuhan cari. Tuhan mencari satu orang di tengah keluarga untuk berdiri bagi keluarga itu. Satu orang saja. Tuhan mencari pribadi-pribadi yang mau berdiri tengah-tengah lingkungan yang mungkin lingkungan itu tidak benar. Tuhan mencari orang-orang yang mau berdiri di tengah-tengah bangsa yang mungkin bangsa itu sedang mengalami kekacauan. Satu orang saja. Siapa mereka? Hanya orang-orang yang telah mengalami, menikmati penghiburan di dalam Kristus. Tanpa penghiburan dalam Kristus, maka kita tidak mungkin bisa memberikan penghiburan kepada orang lain. Betul kan? Saya bisa nasihati teman saya yang keluarganya berantakan. Kenapa? Karena saya sudah mengalami penghiburan di dalam Kristus. Oh, tidak gampang ketika kita mengalami masalah. Gampang? Hah? Oh, susah, berat, pikiran kacau. Wah, ya itu singkatnya itu aja. Kalau ada teman datang, ayo
kita cari ini dan itu, kita langsung akan ikut saja. Kita menjadi seperti kerbau yang dicocok hidungnya, ditarik kemana saja ikut. Kenapa? Karena kita ingin segera terlepas dari masalah. Tapi sayangnya, masalah, penawaran untuk penyelesaian masalah dari luar bukannya menyelesaikan masalah, tetapi membuat masalah yang baru. Ya. Percayalah, Allah senantiasa mau menyediakan penghiburan di balik kesengsaraan bagi mereka yang melayani Tuhan. Paulus, dia bilang apa dalam pembacaan kita tadi? Oh, mereka rasanya mau putus asa, rasanya mau mati. Betul? Sudah mau mati, udah putus asa. Tetapi kemudian mereka dibangkitkan, dikuatkan kembali. Jadi kesimpulannya Bapak Saudara untuk bagian ini, hanya orang-orang yang telah mengalami penghiburan dalam penderitaan dan kesengsaraan yang dapat mengerti dan dapat berbagi penghiburan bagi mereka yang dalam penderitaan dan kesengsaraan. Ya. Tetapi jangan tunggu orang menderita, jangan tunggu orang sengsara baru kemudian kita hibur mereka. Karena ada bilang kan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Jangan sengsara dulu, baru melayani Tuhan, nah, gitu ya. Jangan susah dulu, baru cari Tuhan. Jangan. Ya, apapun hidup kita, gunakanlah untuk melayani Tuhan. Makanya lagu yang saya nyanyikan itu sangat indah. Hidup ini adalah kesempatan. Kapan masa waktunya? Ada yang tahu? Enggak ada. Bila saatnya nanti ku kembali ke surga. Kapan kita kembali ke surga? Bertemu Bapa di surga. Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Hari ini bisa? Oh bisa. Besok bisa? Bisa. Tahun depan? Tidak ada yang tahu. Jadi apa? Selama Tuhan masih ingatkan kita untuk hidup melayani Tuhan, lakukanlah. Jangan sampai terlambat. Nanti sudah berat sekali, sudah dekat-dekat, sudah rasa-rasanya mau kembali ke rumah Bapak, kita bilang, Tuhan tolong kasih saya kesempatan lagi. Karena ada cerita seperti itu ya. Waktu masih muda katanya dapat panggilan Tuhan untuk melayani. Alasannya apa? Tuhan tunggu dulu, sabar. Saya masih muda, belum menikah. Setelah menikah, panggilan Tuhan datang lagi. Ayo layani Tuhan. Dia bilang, Tuhan tunggu, saya ini baru nikah, belum punya anak. Dikasih anak, udah berapa banyak anak, panggil lagi, Tuhan, anak-anak saya masih kecil, gimana masa depan mereka? Panggil lagi, anak-anak jadi besar, berkeluarga semua, punya cucu, akhirnya dia jadi tua. Tuhan, akhirnya panggilan Tuhan, ayo datang, Tuhan, saya ini sudah lemah, sudah kakek-kakek, sudah tua. Ya udahlah kalau gitu, marilah aku panggil engkau ke rumah Bapakku. Panggil melayani Tuhan ditunda-tunda. Akhirnya panggil aja ke rumah Bapa. Kita mau yang mana? Ya, responlah. Ya, ketika Tuhan memanggil kita. Dan yang berikutnya, orang-orang di sekitar kita pun kita nggak tahu kapan mereka dipanggil Tuhan. Betul? Kadangkala kita pikir nantilah, ya, nantilah kita layani dia, nantilah gitu. Ujung-ujungnya kita dengar berita dia sudah dipanggil Tuhan. Mau layani lagi bagaimana? Ya, selesaikanlah semasa masih ada waktu. Bagian kita melayani Tuhan. Yang berikutnya, lihatlah ada pengharapan dan ada kekuatan dalam melayani Tuhan. Apa pengharapan? Apa kekuatan kita dalam melayani Tuhan? Dari ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama. 3. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Kekuatan Paulus, kekuatan orang-orang yang percaya Yesus, pengharapan mereka ada di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya. Ayat 11, ayat 10, sama-sama lagi 3. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami.
Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Dari mana pengharapan dan kekuatan kita orang-orang melayani Tuhan? Dua hal. Yang pertama, dari Tuhan. Kekuatan kita dari Tuhan. Pengharapan kita datangnya dari Allah yang maha tinggi. Ya. Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Saudara, ketika kita minta Tuhan pegang tangan kita, pertanyaannya, apakah Tuhan pegang tangan kita atau enggak? Tuhan pegang. Ketika kita berseru, mengakui pertolongan kita datangnya dari Tuhan, itu sebagai wujud iman kita kepada Tuhan. Maka Tuhan menolong, memberkati kita. Itu pertolongan, kekuatan bagi kita yang melayani Tuhan. Yang kedua, dari mana pertolongan itu? Dari saudara-saudara seiman kita. Firman Tuhan bilang apa? Bagi mereka yang apa? Ini, mendoakan kami. Orang-orang yang mendoakan. Kita nggak bisa jalan sendiri. Ada orang sekitar kita yang mendoakan kita. Ya, bukan karena doa kita, bukan. Tetapi Tuhan mendengar permohonan, harapan, doa-doa setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Tuhan tahu enggak apa yang kita butuhkan? Sebelum kita sampaikan, Tuhan sudah tahu. Tapi pertanyaannya, mengapa kita harus sampaikan? Mengapa? Gimana Pak Rodolfo? Tuhan tahu enggak isi hati kita? Pak Rodolfo, Tuhan tahu enggak isi hati kita? Tahu. Tapi mengapa kita harus sampaikan isi hati kita kepada Tuhan? Supaya Tuhan ingat kah? Jangan-jangan Tuhan sudah mulai lupa ya, maaf. Enggak. Ketika kita menyampaikan itu dalam doa, berarti kita sedang mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Jangan ada orang yang malas ya, malas berdoa. Jadi setiap kali dia berdoa, doanya gimana? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau tahu maksud dalam hati saya. Amin. Oh, itu cilaka itu ya. Cilaka itu kalau orang cuma doa, Tuhan terima kasih, Engkau tahu isi hati saya. Ya benar, Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu isi hati kita. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan kita adalah apa? Bapa. Bapa. Mengapa Tuhan orang Kristen bisa dipanggil Bapa? Mengapa? Karena ini menggambarkan hubungan relasi yang erat. Bukan sekedar Tuhan dan hamba. Betul. Kalau Tuhan dan hamba cuma datang melapor. Lapor Pak, selesai tugas. Betul ya? Kalau bapak dan anak, papa dan anak, ayah dan anak, gimana? Pak Rodolfo punya anak, betul ya? Mau enggak? Anak cuma datang kepada kita, mau ngobrol dengan kita, cuma ketika kita panggil, ya, atau selesai menyelesaikan tugas, baru Pak sudah selesai, setelah itu sudah pergi entah kemana. Mau enggak seperti itu? Ayah dan anak itu harus komunikasi, ya, komunikasi hati.
Papa tahu kan maksud saya gitu ya. Ya sudahlah. Enggak, bukan sekedar itu. Ayah kita, Papa kita di sorga mau hubungan yang lebih dalam dengan kita. Dia mau mengerti. Dia mau mengerti apa yang kita butuhkan. Ya, dia bukan tidak mengerti, enggak. Kita yang terkadang tidak mengerti dia dan terlalu sering. Makanya kita harus mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Ya, bercakap-cakap dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita menjalani hari-hari hidup kita. Ingat, hidup kita untuk apa? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan gimana? Melayani Tuhan Bapak Saudara bukan sekedar berkhotbah di sini, betul? Bukan. Bukan sekedar menyampaikan firman Tuhan melalui mimbar ini, bukan. Tetapi melayani Tuhan melalui setiap aspek kehidupan keseharian kita. Kita melayani Tuhan. Ya. Rumah tangga kita bekerja dengan baik untuk kemudian supaya seluruh kebutuhan dalam rumah tangga teratur dengan baik, boleh terpenuhi. Itu satu bagian kita mau melayani Tuhan. Ya. Pekerjaan kita, sebagai apapun kita, ketika kita melakukan pekerjaan itu dengan dasar takut dan mengasihi Tuhan, sehingga kita melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, itu wujud kita melayani Tuhan. Artinya apa? Ketika orang tanya, Pak Rodolfo, kenapa Bapak kok kerjanya sebaik itu? Orang lain masuk kantor seharusnya jam 7, datangnya jam 8. Bapak kok datangnya jam 6, wah gitu ya, terus setengah 7. Orang lain kerja ya asal sudah selesai, tapi Bapak kok sangat teliti. Bapak bisa cerita, kenapa Bapak melakukan itu? Oh, itu karena saya mengasihi Tuhan saya, karena saya takut dengan Tuhan. Memang bos mungkin tidak mengawasi saya, tetapi Tuhan sedang mengawasi saya, maka saya melakukan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Jadi dasar Bapak melakukan sesuatu dengan baik apa? Melayani Tuhan. Bukan karena sekedar dapat gaji, bukan sekedar supaya kita dapat uang, bukan sekedar untuk orang lain disenangkan, tetapi Tuhan yang sudah mengasihi kita disenangkan dan dimuliakan. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita, menguatkan kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita.